Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa, berjumpa lagi dengan channel Sang Pembaharu. Jangan lupa like, subscribe, and share. Ya. Alhamdulillah, kita pada hari ini akan bahas tema pluralisme agama. Ya. Dengan perdamaian. Ya. Jadi pluralisme agama ini adalah satu paham ingin merelatifkan semua agama. Jadi tidak ada agama yang merasa benar. Ya. Tidak boleh agama itu merasa paling benar. Ini tidak boleh. Itu tujuannya untuk meredahkan konflik yang selama ini terjadi. Apakah, mohon maaf ini saya langsung tanya saja pemirsa. Apakah pluralisme agama mampu menciptakan perdamaian dan mampu menghilangkan konflik atau tidak? Jadi kita tahu, kita sendiri mendengar, mengamati, bahkan mungkin mengalami bahwa sampai dengan saat ini memang konflik antar umat beragama masih tetap berlangsung. Palestina Israel misalnya sampai saat ini masih berlangsung ya. Atau Muslim India dan Hindu India juga masih dalam keadaan ketegangan yang terus-menerus sampai dengan saat ini. Atau Buddha dan Muslim, Buddhis dan Muslim di Myanmar. Bisa juga Islam dan Kristen di Swedia, di mana beberapa negara Eropa yang membakar Al-Quran. Jadi antar agama-agama masih sering terjadi konflik. Melihat fenomena yang seperti ini tentunya kita semua orang yang cinta perdamaian merasa tidak nyaman terhadap hal ini. Disitulah barangkali aspek pentingnya paham pluralisme agama ini, yang mana kemunculan paham ini adalah dalam rangka untuk menciptakan perdamaian menyeluruh bagi semua penganut agama yang berbeda-beda itu. Tapi ada hal yang menurut saya cukup aneh dari paham ini, yang karena itu misi menciptakan perdamaian itu tidak akan tercapai. Anehnya di mana? Anehnya itu adalah menurut mereka perdamaian itu baru bisa tercipta ketika agama-agama ini direlatifkan doktrinnya, ajarannya. Tidak boleh lagi para penganut agama merasa bahwa agamanya yang paling benar. Tidak boleh ada yang absolut, yang mutlak. Yang absolut, yang mutlak benar itu hanya Allah. Ya, agama-agama biar bagaimanapun dia sudah berada pada tataran empirik. Agama-agama diwahyukan oleh Allah melalui bahasa manusia, melalui budaya manusia, yang karena itu tidak lagi mengandung kebenaran absolut. Jadi semua agama relatif, apapun agama menurut mereka begitu. Jadi jangan lagi umat-umat beragama ini percaya bahwa agamanya saja yang paling benar, agama yang lain salah. Perasaan merasa benar sendiri itu yang bagi pluralisme agama adalah sumber konflik yang utama. Ini yang aneh bagi saya ini, yang saya tidak habis pikir juga ini. Ya, mencoba menciptakan perdamaian dengan cara merelatifkan kebenaran absolut sebuah agama. Apa ada jaminan? Ya, kita akan kaji ya. Jadi kan dasar berpikirnya itu begini. Agama tidak boleh ada satu orang penganut
agama apapun yang merasa dialah yang paling benar dan menyalahkan orang lain, agama orang lain, karena merasa benar sendiri dan menyalahkan agama orang lain itu adalah sumber konflik. Padahal tidak ada kebenaran absolut. Semua kebenaran agama adalah relatif. Kenapa dia relatif? Menurut mereka karena dia sudah berada pada tataran ruang dan waktu yang juga relatif. Jadi kebenaran Tuhan itu ketika dia sudah sampai di bumi sudah tidak lagi mutlak benar. Terlepas daripada keyakinan absolutisme umat Islam terhadap agamanya, kita akan mengkaji dulu ini, pemahaman ini. Jelas bagi orang-orang yang orang-orang Islam sendiri yang merasa bahwa paham ini menghujat kebenaran agamanya, itu kita kesampingkan dulu. Kita apa yang pernah MUI fatwakan mengenai paham ini adalah haram, itu kita kesampingkan dulu. Yang kita mau melakukan analisa ini adalah apakah memang dengan cara begitu mereka bisa sampai kepada apa yang mereka maksud, dan apakah mereka itu memang benar-benar telah sampai kepada apa yang mereka sendiri perjuangkan. Nah, kita lihat. Jadi kita mengikuti pikiran mereka. Menurut mereka semua agama relatif. Islam relatif. Kristen relatif. Hindu, Buddha, semua agama relatif. Dalam pandangan mereka ya. Karena semua relatif, maka keluarlah pernyataan semua kebenaran agama adalah relatif. Apakah pernyataan ini sudah bisa membawa mereka kepada apa yang mereka perjuangkan? Ternyata tidak. Ada mereka sekedar merelatifkan agama-agama demi untuk mengabsolutkan pemahaman mereka. Semua agama relatif kecuali pluralisme agama. Kenapa kita bisa bilang gitu? Ya berdasarkan daripada cara berpikir mereka. Ya, kalau kita lakukan uji secara teori korespondensi, ternyata mereka sedang memunculkan suatu absolutisme baru. Korespondensi itu menyatakan bahwa sebuah pernyataan itu mengandung makna yang benar kalau antara pernyataan dengan realitas atau objek itu berkoresponden. Ya kan? Sama seperti saat ini kan. Kalau saya bilang Presiden Republik Indonesia saat ini adalah Joko Widodo, maka pernyataan saya itu memang benar secara absolut. Karena apa yang saya nyatakan dengan kenyataannya memang betul. Dia berkoresponden. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Itu benar secara absolut. Karena pernyataan saya dengan kenyataan objektif itu berkoresponden. Bahwa pernyataan saya bahwa Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia memang betul. Dalam kenyataannya, dalam realitasnya, Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Jadi pernyataan yang antara pernyataan yang berkorespondensi dengan realitas objektifnya, maka pernyataan itu benar. Nah, dengan demikian Islam relatif, Kristen relatif, Hindu relatif, menurut mereka ya, semua agama itu adalah relatif. Maka pernyataan saya bahwa semua kebenaran agama relatif tidak relatif. Apa yang saya sampaikan ini adalah apa yang mereka sampaikan, bahwa semua kebenaran adalah relatif. Pernyataan ini tidak
relatif karena dia berkorespondensi dengan realitas-realitas objektif itu. Nah, dengan demikian pluralisme agama ini justru merupakan sebuah absolutisme. Maka apa yang mereka khawatirkan justru terjadi pada mereka. Kalau ada orang yang merasa benar dengan agamanya, maka dia akan menciptakan konflik karena dia akan menyalahkan yang lain. Jadi pluralisme agama ini secara tidak sadar mereka membenarkan paham mereka dan melakukan tindakan menyalahkan agama-agama yang ada. Jadi mereka tidak konsisten. Di sini letak kesalahan mereka. Itulah sebabnya tokoh seperti Raimundo Panikkar itu sampai berkata bahwa kalau saat ini ada orang yang merasa eksklusif, merasa benar dengan agamanya sendiri, maka dia adalah orang yang paling munafik. Bayangkan, dia bisa berkata begitu. Mengatakan orang yang mengatakan penganut agama yang merasa benar dengan agamanya adalah munafik. Dia sudah menciptakan konflik. Dia sudah menyalahkan agama-agama. Menilai orang penganut agama sebagai munafik. Jadi berarti tidak bisa dipahami ini, tidak bisa dipakai dan gagal secara mendasar untuk menciptakan perdamaian. Justru mereka sendiri yang menciptakan konflik. Justru mereka sendiri yang merasa paling benar sendiri, menganggap pluralisme sebagai suatu absolutisme dan menyalahkan penganut-penganut agama. Jadi di sini letak kegagalan pluralisme agama. Dia tidak bisa dipakai. Jadi bagaimana supaya agama-agama itu bisa menciptakan perdamaian? Ya, amalkan saja agama masing-masing. Orang Islam dengan ajaran keselamatannya. Islam itu artinya selamat, damai. Ya, arti harfiah daripada Islam itu kan toleransi yang diajarkan di dalam agama itu diajarkan sudah damailah. Jadi bukan agama yang salah, tapi pemahaman mungkin beberapa orang Islam yang salah itu yang harus dibetulkan. Kristen juga misalnya dengan ajaran kasihnya itu ya tinggal diaplikasikan dalam kehidupan. Jadi yang salah ya itu. Jangan merelatifkan absolutisme agama. Kalau bagi saya Islam adalah agama satu-satunya yang benar. Terserah bagi orang agama lain silahkan juga ya. Tapi harus setiap orang merasa benar bahwa agamanya yang benar, yang paling benar. Agama orang lain mungkin ada benarnya juga, tapi itu urusan dia. Kita tak perlu campur urusan orang lain. Kenapa saya merasa bahwa agama saya yang paling benar? Karena doktrin tauhid, doktrin yang mendasar dalam agama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang bisa menyangkal bahwa ini adalah absolut? Antara pernyataan la ilaha illallah dengan Allah sebagai zat yang satu-satunya, itu berkorespondensi. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nggak ada yang menyangkal tuh. Berarti Islam adalah sebuah absolutisme. Agama lain silahkan lagi menganggap begitu. Kalau setiap orang mengamalkan agamanya dengan benar dan konsisten, maka salah satu tujuan daripada agama itu terciptanya perdamaian menyeluruh, itu bisa terwujud. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan ya, bahwa pluralisme agama hakikatnya sebenarnya tidak mampu menciptakan perdamaian. Ya. Jadi justru pluralisme agama memunculkan absolutisme baru, yakni semua agama relatif, pluralisme agama absolut menurut dia, gitu ya Ustaz. Jadi secara tidak langsung sudah menciptakan konflik, apalagi didukung dengan pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh yang mendukung itu. Ya, seperti yang disampaikan tadi, Masya Allah. Olehnya itu pluralisme agama ini sebenarnya sebuah paham ya, yang dibuat oleh manusia yang sebenarnya kita tidak perlu mengikuti paham ini. Nah, itu kesimpulan yang barangkali ya dibuang di tengah.
Ya, jadi yang namanya untuk menciptakan perdamaian cukup dengan mengamalkan agama masing-masing. Ya, kesimpulannya seperti itu. Karena dalam atau agama-agama itu mengajarkan ya perdamaian. Saya rasa semua agama tidak mengajarkan konflik. Semua agama mengajarkan tentang kedamaian. Tetapi karena persoalannya kita tidak aktif mengamalkan agama kita secara baik, sehingga konflik itu tidak akhirnya terwujud karena kita sendiri tidak mampu mengelola diri kita karena tidak mengamalkan agama kita sendiri. Jadi dikembalikan kepada person agama masing-masing untuk diamalkan. Nah, mungkin cukup demikian saja. Ya, tema pada kesempatan ini satu pertanyaan saja terkait pluralisme agama. Kesimpulannya tidak mampu untuk menciptakan perdamaian hakikatnya sebenarnya. Gitu. Olehnya itu paham ini tidak perlu dikembangkan, ya. Tidak perlu diamalkan maksudnya. Dipelajari boleh, tapi diamalkan tidak perlu. Tidak perlu diamalkan. Oke, demikian insya Allah saya Anilihi undur diri. Saya ucapkan terima kasih Ustaz sudah memberikan materi terkait pluralisme agama dan kaitannya dengan perdamaian. Dan ternyata kesimpulan yang disampaikan, perdamaian yang sesungguhnya adalah kembali mengamalkan agama masing-masing. Ya, orang Islam harus menganggap agamanya paling benar dan kemudian mengamalkan agamanya dan tidak perlu menyalahkan agama lain. Lakum dinukum walidin, itulah untuk agama dan untuk agama kami. Demikian apa yang diajarkan, insyaallah saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.